Dia tahu, tidak peduli apakah itu Natalie, Ayugani, selama mereka memperlakukan Alexa dengan baik, dia pasti akan melindungi mereka dengan sekuat tenaga. Jadi, dia sudah menduga bahwa Alexa tidak akan duduk diam. Kali ini, aku pasti akan membuat Black Label Studio membayar apa yang telah mereka lakukan. Tentu saja, namun, saya telah menempatkanmu pada penerbangan terpisah ke mereka. Bandara adalah medan pertempuran yang harus mereka hadapi sendiri. Penerbanganmu akan tiba setengah jam sebelum penerbangan mereka. Saya akan menjemputmu di dekat sini. Aku percaya pada pengaturanmu. Pada saat seperti ini, itu adalah pertarungan antara laki-laki dan pertarungan antara Lucas dan media. Yang bisa dia lakukan sekarang adalah tidak menambah kekacauan. Pada akhirnya, ketiganya kembali ke Indonesia bersama. Pada saat seperti ini, Alexa tahu, apa yang paling dibutuhkan Ayugani adalah dukungan yang kuat. Dari apa yang kami ketahui, Direktur Mandala, Lucas, dan model Mandala, Ayugani baru saja mendarat kembali di Indonesia. Dengan pekan mode musim gugur, musim dingin akan segera dimulai, Ayugani seharusnya sangat sibuk. Jadi, kami berasumsi bahwa pasangan tersebut telah kembali untuk menyelesaikan kerusakan yang disebabkan oleh terungkapnya hubungan mereka. Karena mereka secara terbuka kembali bersama, tampaknya mereka tidak memiliki niat untuk menghindari skandal tersebut, dan berencana untuk menghadapinya secara langsung. Saat ini, kerumunan besar wartawan telah berkumpul di luar bandara, dan kami dapat dengan jelas melihat media telah sepenuhnya memblokir pintu keluar. Saat Alexa tiba sebelum pasangan itu dan keluar langsung dari landasan, dia bisa menyaksikan kekacauan yang terjadi di luar bandara. Dia pernah mengalami pemandangan seperti ini sebelumnya. Saat itulah semua orang mengira dia telah membunuh Adira. Untungnya, dia kembali lebih cepat dari jadwal dan lolos dari takdirnya. Saat ini, jam 1 siang di Indonesia. Lucas melindungi Ayugani saat mereka keluar dari terminal. Saat mereka akan meninggalkan bandara, kerumunan wartawan segera mengepung mereka, menghalangi jalan mereka sepenuhnya. Lucas memegang Ayugani dengan erat. Bahkan saat mereka didorong-dorong, dia berbisik di telinganya, "Pegang erat-erat tanganku." Melihat tangan pasangan itu terjalin, media segera mulai menanyai mereka, "Tuan Lucas, maukah kamu memberitahu kami kapan kalian resmi mulai berkencan?" "Tuan Lucas, kamu adalah Master Huma yang paling terkenal. Apakah penampilanmu hari ini juga merupakan taktik humas? Dalam industri ini, Nona Ayu memiliki julukan sepatu rusak. Apa pendapat Tuan Lucas tentang ini?" Pada awalnya, media relatif sopan. Tapi, dengan tanggapan diam Lucas, pertanyaan mereka dipercepat dan diintensifkan. Mereka bahkan mulai menyerang Ayugani secara pribadi. "Kalian pasti membuat sensasi. Lagi pula, Ayugani sudah melakukan aborsi 3 kali karena pria lain. Tuan Lucas, apakah Ayugani merayumu? Apakah dia menukar tubuhnya dengan sumber daya?" Saat ini, seluruh internet memanggil Ayugani. "Tuan Lucas, apa pendapatmu tentang ini?" Mendengar beberapa pertanyaan terakhir, Lucas akhirnya menghentikan langkahnya dan menghadap ke media. Melihat kelautan kamera yang gelap, dia sangat tenang. "Bisakah orang-orang yang menghina tunangan saya melangkah keluar dan dengan aman, mengatakan bahwa mereka tidak pernah putus sebelumnya? Dapatkah mereka mengatakan bahwa mereka begitu polos, sehingga mereka tidak pernah bermimpi menggoda siapapun? Dapatkah mereka mengatakan bahwa mereka tidak pernah terlibat dalam aborsi? Jika mereka tidak dapat melakukannya, maka semua penghinaan mereka terhadap tunangan saya hanyalah penghinaan terhadap diri mereka sendiri. Atau mungkin, mereka hanya iri karena belum menemukan seseorang yang menerima mereka seperti aku menerima tunanganku. Bagiku, tubuh manusia hanyalah cangkang. Bahkan jika kalian menganggapnya sebagai sepatu rusak di mataku, dia adalah harta yang berharga."
Bisakah harapanmu untuk orang lain tidak terlalu ketat? Jangan bilang kamu belum pernah disakiti, ditinggalkan atau dikhianati sebelumnya. Jangan bilang kamu tidak pernah ingin menjadi kaya dan menikmati kemewahan yang menyertainya. Jangan bilang kamu bisa menjalani seluruh hidupmu dengan integritas utuh. Lalu siapa orang-orang yang saat ini menyerang kita? Lukas mengangkat tangannya dan Ayugani yang terjalin dan bertanya, "Aku belum menikah dan dia juga tidak. Kami adalah pasangan biasa. Mengapa kamu harus melontarkan kata-kata hinaan kepada seorang wanita? Jika kamu tidak bisa menghentikan seranganmu dan ingin mengeluh tentang kehidupan pribadi orang lain, maka tolong arahkan semua ketidakpuasanmu kepadaku." Sementara Lukas mengucapkan kata-kata ini, yang dilihat Ayugani hanyalah sisi wajahnya. Tetapi air matanya tanpa sadar mulai mengalir dari matanya. Dia bertanya-tanya apakah, bertahun-tahun yang lalu, ini adalah cara yang sama dia melindungi adik laki-lakinya. Apakah dia memilih untuk tidak dihormati oleh orang tuanya untuk melindungi orang yang dia sayangi? Setelah itu, Lukas menarik Ayugani ke belakangnya dan membawanya keluar dari kerumunan, melewati semua reporter yang gigih. Meskipun sulit, dia tidak membiarkan mereka menyentuh sehelai rambut pun di tubuhnya. Akhirnya, dia membantunya naik mobil yang dikirim oleh Mandala dan meninggalkan tempat kejadian. Media masih ingin mengejar mereka, tetapi wanita yang menyaksikan Lukas berusaha melindungi Ayugani, terutama beberapa dengan mobil, dengan sengaja mengendarai mobil mereka ke jalur wartawan dan memblokir jalan mereka sepenuhnya. Jika keadilan masih ada di dunia ini, semoga itu bertahan selamanya. Terkadang, sulit untuk memahami mengapa dunia sangat kejam terhadap wanita. Mengapa para reporter tidak menyibukkan diri dengan mengekspos orang lain daripada bergantung pada Ayugani? Apa yang dia lakukan salah? Dia hanya ingin mengejar kebahagiaannya. Di belakang mereka, para wartawan semakin jauh. Namun, cengkeraman Lukas di tangan Ayugani sekencang biasanya. Air mata hangat Ayugani jatuh di punggung tangan Lukas. Dia tidak akan pernah lupa bahwa pada hari ini, seorang pria melemparkan dadanya ke kerumunan untuk melindunginya dari kerasnya dunia. "Apakah kamu percaya padaku sekarang? Aku bisa melindungimu dari apapun." Ayugani menganggukkan kepalanya. Matanya jelas bengkak dan merah, tetapi dia mencoba yang terbaik untuk tersenyum. "Aku percaya padamu. Akhirnya aku juga mengalami diselamatkan seperti Alexa. Kamu dan Tuan Kenzie sama-sama orang yang perkasa. Kami tidak perkasa. Kemampuan kami terbatas, tapi untuk melindungi wanita kami bisa melampaui batas kami." Setelah beberapa detik, dia melanjutkan, dengan jumlah yang melebihi batas. Air mata mengalir keluar dari mata Ayugani saat dia menangis di pelukan Lukas. "Jangan khawatir, aku akan menanganinya dengan baik." Sementara itu, mobil Kenzie dan Alexa mengikuti dari belakang. Alexa senang mengetahui bahwa Ayugani telah menemukan dirinya sebagai orang yang tepat. Jadi, dia menoleh dan tersenyum pada Kenzie. Orang-orang di Mandala semuanya setia dan benar. Termasuk Siva. Kenzie mengangkat satu alisnya. Selain dia, setelah memberikan tanggapannya, Alexa melihat keluar jendela dan berkata tanpa daya, "Suamiku, apakah kamu tahu? Kekagumanku terhadapmu sekali lagi meningkat. Selanjutnya, apa yang kalian rencanakan?" Alexa tidak bisa melupakan, meskipun Lukas telah melindungi Ayugani seperti seorang ksatria berbaju zirah, foto tidak senonoh mereka masih beredar. Jadi, Lukas tidak lagi cocok sebagai direktur humas Mandala. Lukas punya rencananya sendiri, aku menyerahkan semuanya di tangannya. Kenzie membawa Alexa langsung ke Mandala. Alexa memandang Kenzie dengan rasa ingin tahu tetapi tidak bertanya lebih jauh. Yang dia ingin lakukan saat ini hanyalah tersenyum. Dia ingin tersenyum untuk Ayugani dan untuk para wanita yang masih bermimpi mencapai kebahagiaan.
Karena keberadaan Lukas menjadi bukti bahwa masih ada hubungan indah di dunia ini yang layak dikorbankan dan ditunggu. Tidak lama kemudian, pasangan itu tiba di luar Mandala. Saat ini, di dalam ruang rapat internal Mandala, Lukas telah menyiapkan segalanya untuk merekam video. Dia hanya menyeret Ayugani kemana-mana bersamanya. Setelah berganti menjadi jas hitam di kantornya, dia memasuki ruang pertemuan dan meminta mereka yang terlibat dalam film untuk membantunya merekam video. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.